Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan baik-baik saja sampai pandemi COVID-19 ini berakhir. Nah, lanjut. Langsung saja. Beberapa waktu lalu, trending di Twitter dengan hashtag Black Lives Matter sempat ramai dinaikkan di berbagai negara. Seperti yang sudah kita ketahui, hashtag ini dinaikkan setelah munculnya kasus George Floyd yang meninggal dunia setelah polisi di Minneapolis, Amerika Serikat menekan lehernya dengan lutut sampai ia kehabisan nafas. Kematian tragis George Floyd ini telah memicu protes terhadap praktik rasisme dan tindak kekerasan yang dilakukan oleh polisi. Berbagai protes ini mendorong anggota Kongres Amerika Serikat menyusun rancangan undang-undang atau RUU untuk menghentikan penyalahgunaan kekerasan yang dilakukan oleh polisi. Selain itu, di Inggris dan di Belgia, patung-patung para figur pada masa kolonial yang dikenal rasis dipindahkan. Berbagai film dan acara TV dan lainnya yang mengandung unsur rasisme juga telah dihentikan penayangannya. Nah, mirisnya, pada saat kejadian pembunuhan atau penangkapan yang berakhir dengan pembunuhan George Floyd oleh polisi ini sempat disaksikan oleh orang-orang. Namun tidak ada yang berani berbuat apa-apa, dan ini membuktikan bahwa rasisme masih menjadi tantangan besar bagi Amerika Serikat. Namun demikian, rasisme struktural serupa tidak hanya terjadi di Amerika Serikat saja. Seperti pandemi COVID-19 yang sedang kita hadapi sekarang, rasisme juga terjadi di seluruh penjuru dunia. Seperti halnya kita wajib bekerja sama untuk menanggulangi pandemi COVID-19 ini, demikian juga wajib bagi kita untuk menghentikan rasisme secara global. Banyak orang yang berdebat, apakah pandemi COVID-19 yang telah membunuh ratusan ribu jiwa ini disebabkan oleh manusia sebagai konsekuensi dari adanya berbagai efek samping yang tidak disengaja dan tidak terduga dari modernisasi dan industrialisasi yang eksploitatif. Dalam hal pandemi rasisme, tidak diragukan lagi bahwa pandemi ini berasal dari konstruksi manusia. Jika COVID-19 berasal dari virus SARS-CoV-2, pandemi rasisme berasal dari pandangan tidak masuk akal oleh sekelompok orang yang berpikir bahwa mereka lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang terlihat lebih berbeda dari mereka. Para elit kulit putih dari Eropa sering menggunakan pandangan ini sebagai dasar kebijakan mereka yang imperialis, kolonialis, dan rasis demi mempertahankan klaim yang menyatakan bahwa mereka lebih unggul secara budaya dan biologis. Pandangan ini menghasilkan kolonisasi di dunia oleh orang-orang kulit putih Eropa, perbudakan terhadap orang-orang dari benua Afrika di tanah air mereka sendiri, di tempat lain, dan di Amerika. Sementara itu, di seluruh dunia, banyak negara-negara pasca kolonial masih terus berjuang melawan hegemoni kulit putih. Di wilayah Asia Pasifik, di negara-negara yang dulunya merupakan koloni Eropa, banyak orang yang masih tetap menggunakan logika rasial dalam kehidupan sehari-hari mereka secara sadar maupun tidak sadar. Dan kulit gelap sering dikaitkan dengan pekerjaan kasar, sedangkan kulit yang lebih putih dan lebih cerah sering dikaitkan dengan status sosial yang lebih tinggi dan dianggap sebagai bukti kemurnian suatu budaya. Rasisme juga melekat pada masyarakat konsumen, yaitu dengan cara mempromosikan konsep kecantikan yang cenderung merayakan dan mengagungkan orang-orang yang berkulit lebih terang. Lalu pertanyaannya adalah, sebenarnya pandemi rasisme ini adalah tugas siapa? Untuk mengatasi pandemi rasisme ini tugas siapa? Untuk siapa? Oleh siapa? Dan bagaimana cara mengatasi pandemi rasisme ini? Mengakhiri rasisme merupakan tugas kita baik secara individual maupun kolektif.
pada tingkat individu, dalam mengatasi perspektif rasis dan menghentikan perilaku rasis dapat dimulai dengan cara mengubah pandangan dan jagat pikir kita. Kita harus mulai menetralisir konsep tentang diri dan lian, dan mulai memperlakukan setiap orang secara setara tanpa peduli apa warna kulit mereka, apa ras mereka, dari mana mereka, bagaimana rupa dan bentuk mereka. Hal ini juga dapat dimulai dengan berhenti percaya terhadap supremasi kulit putih dan mengakhiri pandangan yang minor terhadap sesama kita yang berkulit gelap. Contoh yang terjadi di Indonesia, di negara kita sendiri adalah orang-orang sering menganggap bahwa orang Papua, orang Maluku, orang Ambon itu adalah derajatnya lebih rendah daripada kita. Padahal kita itu masih satu keturunan Bhinneka Tunggal Ika, masih memiliki satu Pancasila, tapi seringkali seringkali orang-orang lain itu menganggap bahwa orang Papua, orang daerah Indonesia bagian timur itu lebih rendah derajatnya daripada kita hanya karena fisik mereka. Lanjut. Pada tingkat organisasi dan masyarakat, kita harus bisa menentang ideologi populer kontemporer tentang rasisme ilmiah. Sebagai contoh, proses penerimaan murid baru di sekolah, lalu berbagai layanan publik dan perusahaan tidak boleh mendiskriminasi orang berdasarkan ras atau warna kulit mereka. Lalu organisasi-organisasi juga harus secara aktif mendukung orang-orang dari kelompok yang secara historis pernah tertindas karena diskriminasi berbasis ras dan seringkali tidak terwakilkan dalam berbagai bidang kehidupan publik. Lalu dalam sektor bisnis, hegemoni politik warna kulit dalam pembuatan berbagai produk mereka juga harus diperbaiki. Terakhir, pemerintah di seluruh dunia juga harus tetap berupaya dalam mengurangi ketidaksetaraan struktural yang muncul akibat adanya hierarki sosial yang rasis. Kematian George Floyd jangan sampai sia-sia. Hingga saat ini, kematiannya telah mendorong terjadinya gerakan di seluruh dunia yang bertujuan untuk mengatasi pandemi rasisme. Kita semua harus mendekonstruksi supremasi kulit putih yang merupakan norma lama kita dan bergerak bersama untuk sepenuhnya percaya pada paham bahwa semua ras adalah sederajat. Lalu juga secara alami melihat bahwa setiap orang memiliki harkat dan martabat yang sama. Semua orang sederajat, semua orang lahir di dunia yang sama, namun hanya berbeda fisiknya saja. Itu bukanlah perbedaan yang besar. Ya karena kita memiliki hak asasi manusia. Nah, dengan ini diharapkan tidak ada lagi terjadinya rasisme dan diskriminasi terhadap ras dan minoritas. Sekian speech dari saya. Mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.